Akan tetapi di akhirnya ada idraj. Di akhir hadis tersebut ada idraj. Apa itu idraj? Idraj adalah perkataan yang diselipkan ke dalam hadis. Padahal perkataan itu bukanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan perkataan Ibnu Umar dengan kalimat sedangkan ia adalah seorang lelaki yang buta. Nah, oleh karena itu dalam hadis ini kita mendapatkan makna al-ijmali, makna secara umum, secara global. Jika adzan disyariatkan lil i'lam, yaitu untuk memberitahu bidukhuli waktu salat, masuknya waktu salat, wada'al muslimin lihuduriha, sekaligus menyeru kepada kaum muslimin untuk menghadirinya. Kemudian yushra'u aidan litanbihin naim, diserukan juga, disyariatkan juga untuk membangunkan, litanbihin naim, untuk membangunkan orang yang tidur, hatta yaquma li salati tahajjud, hingga ia bisa melaksanakan salat tahajud. Wa naumul qa'im hatta yatahayya li salatil fardhah. Di samping membangunkan orang yang tertidur, setelah itu ia bisa mengerjakan salat malam, qiyamul lail, dan ada persiapan untuk melaksanakan salat fardu. Wa yusamma hada, dan dinamakan ini al-adhan, seruan. Adzan ini dinamakan adzan yang pertama. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzan itu 2 kali. Adzan yang pertama yang dilakukan oleh Bilal tiada lain untuk mengingatkan, dan itu masih dalam kategori waktu sahur. Kemudian baru adzan yang kedua, yaitu adzan Ummi Abdullah ibnu Maktum. Baik. Wa huwa fi khususil fajr, dan adzan yang pertama ini tidak mengharamkan makan dan minum bagi orang yang hendak berpuasa. Jadi sekali lagi, adzan yang pertama tidak mengharamkan makan dan minum bagi orang yang hendak berpuasa. Kenapa dia masih dibolehkan makan sahur ketika itu? Nah, la yahrum ta'aman wala syaraban liman yuridu shaum, bagi orang yang menginginkan puasa, bal yatasahhar fihi as-sha'im wa yaqumu fihi an-na'im, hingga orang yang tidur ini bisa bangun, selanjutnya wa yanam fihi al-qa'im, hingga masuk waktu salat subuh. Adapun orang yang ditugaskan, wa kana Bilal radhiyallahu anhu huwa alladhi yaqumu bihi fil ahdin nabawi. Jadi di zaman Nabi, Bilal yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan adzan yang pertama.
Ammal adhan tsani, adapun adzan yang kedua lil fajar, untuk menunjukkan masuknya waktu salat subuh. Wa huwa al-asl lil ikhbar bidukhul waqti al-fajr. Adzan ini bertujuan memberitahukan masuknya waktu salat subuh. Orang yang hendak berpuasa wajib al-imsak. Jadi dia diwajibkan untuk imsak sebelum itu. Imsak itu artinya ada jeda waktu, beberapa waktu, berhati-hati. Jangan sampai kebablasan. Akhirnya bisa menjadi masalah untuk puasa ya. Sehingga pada saat bulan Ramadan seseorang ini hendaknya memperhatikan hal-hal yang demikian agar ibadah kita ini ibadah maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Binisbah lis-shaim wa kana yaqum bihi ibnu ummi maktum fil ahd an-nabawi. Kemudian orang yang bertugas untuk mengumandangkan adzan subuh pada zaman Nabi adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian dari hadis ini kita dapat fiqhul hadis, pemahaman hadisnya bagaimana. Ulama menjelaskan yang pertama, jawazu ittikhadh muadzinain fi masjid wahid. Dibolehkan mengambil atau menjadikan dua orang muadzin di satu masjid. Di mana tujuannya tiada lain ba'da wahid, fi masjid wahid dan ba'da wahid khasyat at-tashwish. Dikhawatirkan ada tashwish. Kalau ada yang berhalangan, jadi satunya bisa untuk menggantikan. Wa qad adzana lahu sallallahu alaihi wasallam khamsa min as-sahaba hadaran wa safaran wa hum. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5 orang muadzin. Ada 5 orang muadzin. Sehingga kalau satu tidak ada satunya, tidak satunya ada satunya lagi. Jadi di dalam sirah nabawiyah diketahui bahwasanya ada 5 orang sahabat yang Nabi tugaskan untuk jadi muadzin. Yang pertama Bilal bin Rabah. Ini tugas mereka baik dalam mukim ataupun musafir. Yang pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin ibnu Ummi Maktum. Yang ketiga Abu Mahdura al-Makki. Yang keempat Sa'ad al-Qaradi. Yang kelima adalah Ziyad Ibn al-Harith as-Sudai. Nah, ini 5 orang yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jadi juru adzan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini kita dapat paham boleh menunjuk 2 orang di satu masjid untuk jadi juru adzan. Karena tadi itu dikhawatirkan jika yang tukang adzan ini berhalangan hadir, maka yang satunya bisa untuk menggantikan temannya.
Yang kedua, istihbab sahur. Disunahkan makan sahur. Jadi di dalam sahur itu kata Rasulullah ada keberkahan. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Sehingga raihlah waktu-waktu, momen-momen. Karena ulama menyatakan man lam yantafi' bil munasabat fahuwa mahrum. Barang siapa yang tidak bisa mengambil manfaat dari satu momentum, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak munasabat, momentum-momentum di dalam Islam itu banyak. Dan bentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Di awal Rajab itu barang siapa yang berdoa maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa 5 malam awal bulan Rajab. Kemudian malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Kemudian malam nisfu Sya'ban. 5 malam. Siapa yang berdoa di malam tersebut maka doanya tidak akan tertolak, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya agar doa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus meyakini di dalam hati kita bahwasanya doa kita ini diijabah oleh Allah. Jangan ada keraguan. Kita kadang-kadang mau minta ragu. Kira-kira Allah mengabulkan apa tidak? Menyangsikan, meragukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati bisa batal syahadat seseorang. Nah, oleh karena itu akan kekuasaan kebesaran Allah jangan ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga makan dan minum. Jangan makan dan minum dari sesuatu yang haram. Diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang ahlul ibadah, yang salatnya lama, kemudian dia berdoa dengan menangis. Namun dikatakan dalam hadis tersebut bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara makanannya haram, pakaiannya haram, segala sesuatu dibentuk dari yang haram. Nah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep kepada saat salah seorang sahabat Rasulullah mendatangi Rasulullah minta agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memberikan resep. Ya Sa'ad, atib mat'amak fakun mustajab ad-da'wah. Wahai Sa'ad, kau perbaiki makananmu, maka kau akan diijabah apapun permohonanmu. Nah, oleh karena itu ini salah satu resep agar doa kita diijabah oleh Allah. Baik, yang ketiga, ibahatul akal wal syarab ila tulu'il fajr ats-tsani. Masih boleh makan dan minum, boleh diperbolehkan makan dan minum hingga fajar shadiq terbit. Jadi untuk orang yang berpuasa hingga fajar shadiq terbit. Yang keempat, jawazu adzanil a'ma. Boleh orang buta boleh mengumandangkan adzan. Idza kana dhabitan lil waqt, apabila ia dapat mengetahui ketepatan waktu.
Jadi bukan sembarang orang untuk dijadikan muadzin, tidak sembarang orang. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi juru adzan beliau? Padahal sahabat yang lain banyak. Ya. Sahabat yang lain banyak, yang memiliki suara yang bagus banyak, yang indah banyak. Disinilah kita dapat satu pembelajaran betapa indahnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senantiasa menghargai siapapun. Rasulullah menghargai siapapun, hatta orang yang penuh dengan keterbatasan. Bayangkan Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang buta. Namun Abdullah ibnu Ummi Maktum, ia orang yang sentiasa menjaga ketepatan waktu, sehingga dia dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berikutnya, bi an kana 'indahu man yurshidu, jika ada orang yang berada di sampingnya atau di sekitarnya yang memberitahunya. Yang kelima, jawazul i'timad 'ala al-sad fi riwayah idza 'arrafa wa lam yushahid ar-rawi. Boleh berpegang kepada suara dalam periwayatan apabila seseorang mengenalinya. Idza 'arafahu wa lam yushahid ar-rawi, walaupun ia tidak menyaksikan dan tidak disaksikan oleh orang yang melihatnya. Yang keenam, jawaz dzikr ar-rajul bima fihi min al-mu'ahada idza kana liqasd at-ta'rif. Dibolehkan menceritakan perihal seorang yang berkaitan dengan kepribadiannya jika bertujuan memperkenalkannya kepada orang lain. Yang ketujuh, jawaz nisbatur rajul ila ummih idza ishtahara bidzalik. Boleh menisbahkan seseorang laki-laki kepada ibunya jika dia sudah populer dengan hal tersebut. Orang sudah tahu, seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi dari hadis ini boleh seseorang menisbahkan nama kepada ibunya dengan catatan jika sudah masyhur, sudah terkenal. Sama halnya dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau sudah dikenal di kalangan sahabat hingga termaktub tercatat dalam kutubus sirah nabawiyah nama beliau. Yang kedelapan, masyru'iyatul adzan al-awwal. Disyariatkan mengumandangkan adzan pertama sebelum masuk waktu salat subuh. Pertanyaannya, bolehkah hal itu dilakukan di tempat kita? Ya. Karena sebelum ana ditanya, lebih bagus ana buka dulu pertanyaannya. Ya. Boleh enggak? Kalau mengacu kepada tuntunan hadis, boleh saja. Namun kalau memang orang-orang di sekitar sekeliling ini orang-orang yang mengerti dan mengetahui, maka sah-sah saja. Namun dikhawatirkan nanti jika orang tidak mengerti,
maka akan timbul fitnah. Sama halnya seseorang ketika dia salat mau duduk antara dua sujud, dia bersila. Nah, ini pepatah Arab yang digunakan khalif tudkar. Bol zamzam tu'araf, kata orang Arab. Orang yang berbeda kau akan disebut sama orang. Kalau orang pakai putih, kita pakai merah. Maka orang kita pasti dikenal orang. Pasti ditahu orang. Kalau orang semua pakai putih, ada satu orang pakai merah, berarti itu ciri khas. Ada khalif tudkar. Orang Arab bilang khalif tudkar. Kau berbeda, kau akan disebut. Kau akan dikenal sama orang. Bol zamzam tu'araf. Kau kencing air zam-zam, insya-Allah namanya nanti terkenal sampai seluruh dunia. Pepatah Arab itu menyatakan bol zam-zam tu'araf. Kau kencingi air zam-zam, maka kau akan terkenal. Nah, ini hanya ungkapan. Artinya dalam hal ini seseorang jangan sampai keberadaan kita ini menjadi fitnah. Walaupun kita orang yang belajar, mengetahui ilmu dan lain sebagainya, jangan sampai ilmu tersebut membuat kita ini sampai salah menempatkan ilmu tersebut. Ya, orang sekarang kan banyak seperti itu. Ya, orang sekarang ini banyak seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bagi talabul ilm, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yujadila bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu an-nar. Ini peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Man talabal ilm, barang siapa yang menuntut ilmu bertujuan untuk membodohkan orang yang bodoh, atau mendebat para ulama. Dengan dia belajar ilmu, dia ingin debat orang ini. Tujuannya menuntut ilmu untuk seperti itu, sehingga dia menggali ilmu setinggi-tingginya untuk mengalahkan orang. Yang ketiga, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau ingin cari kepopuleran agar orang berpaling melihat kepadanya. Maka orang-orang seperti ini yang menuntut ilmu dengan tujuan seperti ini, apa kata Rasulullah di ujung hadisnya? Adkhalahullahu nar. Allah akan masukkan orang ini ke dalam api neraka. Wal'iyad billah. Seharusnya ilmu membuat kita takut kepada Allah, bukan membuat kita untuk menerjang aturan-aturan Allah. Dan hal inilah yang banyak kita temukan pada saat ini, aturan-aturan yang telah dibuat ternyata dirusak oleh orang-orang yang mengetahui aturan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita bahwasanya betapa pentingnya sebuah ilmu, namun hakikat ilmu yang sebenarnya adalah membuat seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon kiranya jika dalam bahasan ini ada hal-hal yang kurang jelas dan ingin disampaikan, Pak Alih tafadhal. Al-Fakir persilahkan untuk ditanyakan, insyaallah kita diskusikan di kesempatan yang mulia ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau kita belajar dari awal tentang bab adzan ini, Iya. adzan ini kan perintah Rasulullah pada saat kita akan mulai sholat. Iya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak adzan yang dilakukan, misalnya kebakaran, kemudian dalam orang yang kemasukan kadang-kadang Kerasukan, tidak ya. ada azan, Iya. kemudian lahiran anak Iya. disuruh azan dan iqamah, kemudian ada juga walaupun tidak sering pada saat kematian ya, tapi sebelum dikebumikan itu biasanya diazankan, walaupun di daerah kita rasanya jarang, agak jarang lah gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu apakah memang ada tuntunannya, ada hadis-hadis yang menerangkan masalah itu, atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasan, terima kasih. Jadi adzan itu disunnahkan tidak hanya diperuntukkan untuk menyeru atau memanggil orang untuk menghadiri salat, tidak. Banyak riwayat yang menjelaskan selain untuk fungsi yang pertama ini, fungsi berikutnya adzan juga diserukan, disunnahkan pada saat seseorang melihat kebakaran, disunahkan untuk adzan, dan ini sudah banyak terbukti bahwasanya hal tersebut saat dilakukan kadang api itu berpindah arah. Nah, kemudian di ujung api itu ada syaitan. Nah, syaitan ini takut kalau mendengar seruan adzan. Fungsi berikutnya, adzan berikutnya, yaitu pada saat seseorang kerasukan juga disunahkan, dianjurkan kita untuk itu tadi, dengan tujuan, dengan harapan dia mendengar seruan kalimat tauhid. Itu kalimat tauhid itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada kalimat tauhid. Ditutup lagi dengan kalimat tauhid, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian pada saat kelahiran, dan memang ada tuntunan hadis yang menyatakan hal yang demikian. Adapun saat kematian, perselisihan di kalangan ulama. Kalau memang mengkiaskan saat lahir diadzankan, kemudian dia meninggal juga diadzankan, maka kiasnya tidak cocok, kata ulama. Jadi yang benar yang bagaimana, ya sudah. Yang ada itu kita dianjurkan untuk membaca talqin. Talqin untuk siapa? Untuk orang itu dan orang yang hidup. Talqin untuk orang yang meninggal dan ditujukan juga kepada orang yang hidup agar mengambil ibrah, pelajaran. Dan fungsi-fungsi adzan seperti yang disebutkan, seperti yang ditanyakan, memang memiliki dasar-dasar hadis di dalam kutubul hadis. Jadi jelas, bahkan saat seseorang ingin menancapkan rumah tiang pertama, hendaknya diadzankan 4 penjuru, dengan harapan syaitan-syaitan yang ada di wilayah tersebut agar berpindah tempat. Itu salah satu fungsi adzan. Selain
fungsi utamanya adalah untuk menyeru, memanggil orang untuk menghadiri salat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain juga menyampaikan fungsi adzan yang lainnya. Saya rasa paham ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, yang berikutnya, jadi tidak lama lagi dalam hitungan hari kita sudah memasuki bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah la taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman fatakuna as-sanah كالشهر ويكون الشهر كالأسبوع ويكون الأسبوع كاليوم ويكون اليوم كالساعة ويكون الساعة كاحتراق السعفة. Nabi sudah ingatkan kita, tidak akan terjadi, tidak akan diberdirikan terjadi kiamat hingga seseorang akan merasakan waktu yang sangat berdekatan. Hatta yataqarrab az-zaman fatakuna as-sana kasyahr. Adanya waktu 1 tahun serasa seperti 1 bulan, 1 bulan serasa seperti 1 minggu, 1 minggu serasa seperti kalyom, seperti 1 hari, 1 hari serasa waktu yang berjalan seperti 1 jam. Wasa'ah kahdiraqis sa'fa. Sedangkan 1 jam itu rasanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan seperti pelepah kurma yang diletakkan di padang Sahara. Allah. Ya, rasanya baru saja kita Jumat, ada Jumat lagi. Antum ngerasakan ya? Baru rasanya. Ya. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pertanyaannya, kalau kita muhasabah, menghisab perjalanan hidup kita ini, banyak amal ibadah apa banyak maksiat? Banyak ibadahnya apa banyak maksiatnya? Nah, sehingga para ulama menegaskan hakikat waktu sebenarnya itu hanya 1 hari saja, 24 jam. Coba kalau antum menghisap waktu 24 jam 1 hari, ada ribih, ada keuntungan apa kerugian yang kita dapat dalam 1 hari ini. Itulah waktu kita. Sehingga wajar kalau Sayyidina Umar menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kau hisab dirimu sebelum kau dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti akan dihisab, pasti diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan, dan tidaklah bergerak kaki seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga diajukan 4 pertanyaan pada dirinya. Dengan umurmu apa yang kau kerjakan? Dengan ilmumu apa yang kau amalkan? Dengan hartamu apa yang kau lakukan? Semuanya tidak bergerak kaki seseorang, melainkan dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Wallahi ikhwan, yang kita takutkan bukan kehidupan di akhirat, bukan. Wallah, bukan. Orang yang mengerti
yang paling mereka takutkan ketika mereka hidup di dunia. Kenapa dikatakan kehidupan dunia yang begitu menakutkan? Karena di sini tempat kita untuk beramal. Di akhirat tempat Allah membalas. Ad-dunya darul jaza wal akhirah darul amal wal akhirah darul jaza. Ad-dunya darul amal, tempat beramal. Wal akhirah darul jaza, tempat Allah membalas. Apa yang kita lakukan di dunia ini, wallah, walaupun satu manusia tidak mengetahui perbuatan antum, tapi tidak ada yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kemana kita? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari nanti kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia di dalam Al-Quranul Karim. Nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Yang saat di dunia kita bisa berbicara, kita bisa berkata-kata. Wa tukallimuna aydihim, kami paksa tangan-tangan mereka untuk berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian kaki-kaki yang dilangkahkan di mana tempat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Wallah, tidak ada yang terlepas dari penglihatan Allah. Nah, karena itu, nikmati hidup antum. Nikmati. Namun ingatlah bahwasanya semua kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Rabbi hasibna hisaban yasira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab kita dengan hisab yang ringan. Wallah, semua kita akan dihisab. Hatta pakaian yang kita dapat ini, rezeki yang kita makan, kendaraan yang kita naiki, langkah kaki kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kebahagiaan pada diri kita, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan akhir hayat kita nanti ditutup dengan akhir yang baik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.